Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, dan juga mungkin beberapa guru, Dewan Guru MA Miftahul Falah yang menyaksikan video ini. Alhamdulillah di hari ini akhirnya video atau rekaman yang isinya tentang selayang pandang MA Miftahul Falah bisa tayang. Walaupun sebetulnya direncanakan bahwa selayang pandang tentang MA Miftahul Falah ini dijadwalkan awal, namun ada beberapa hal yang sehingga menjadikan selayang pandang ini menjadi materi terakhir dalam masa MPLM di MA Miftahul Falah tahun 2020 ini. Alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan pada saat ini, alhamdulillah rekaman ini bisa tayang dan mudah-mudahan menjadi salah satu hal yang bermanfaat bagi kita semuanya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita semua, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada seluruh keluarganya, terutama para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang selalu turut serta taat pada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, MA Miftahul Falah, Madrasah Aliyah Miftahul Falah, berdiri tahun 2013. Sampai hari ini baru punya 4 angkatan yang lulus. Jadi baru 4 angkatan, baru meluluskan 4 angkatan. MA Miftahul Falah ini didirikan tahun 2013. Memang waktu itu awalnya kita berunding bertiga, atau dengan bahasa sekarang mungkin disebut dengan foundernya. Saya sendiri, Agus Ahmad Syakur, kemudian istri saya Rani Kubaila Elfitri, dan waktu itu ditemani oleh rekan kita Pak Naif Sujudi, yang sekarang alhamdulillah beliau masih berada di MA Miftahul Falah. Nanti kalian pun akan bertemu, belajar bersama beliau. MA Miftahul Falah ini angkatan yang pertama itu, hari pertama kita mulai masuk itu siswanya ada 12 orang. Saya betul-betul merasakan ini adalah anugerah dari Allah, amanat dari Allah untuk MA Miftahul Falah. Mulai peserta didiknya 12. Dan saya betul-betul mempunyai dorongan semangat yang betul-betul besar. Karena dengan angka 12 ini kita kan nggak promo, kita nggak iklan, kita ngasih tahu ke sanawiyah yang ada di sini, ngasih tahu ke sanawiyah yang ada di lingkungan sini, yang dekat-dekat dari sini pun ya sewajarnya aja, nggak pakai. Ya alhamdulillah, memang pesan dari sepuh-sepuh kita seperti itu, dan Allah pun menakdirkan 12 orang. 12 orang itu saya langsung teringat, kenapa kok Allah ngasih 12 ini? Dan saya dengan angka 12 ini mempunyai harapan yang sangat besar, betul-betul dorongan yang sangat kuat buat saya pribadi ketika itu. Saya teringat bahwa Allah menakdirkan buat kita manusia yang hidup di dunia, bilangan bulan dalam 1 tahun itu 12. Dan yang namanya 12 ini tidak akan berhenti sampai akhirnya dunia. Sehingga waktu itu saya punya harapan kepada Allah, ya Allah, kemanfaatan MA Miftahul Falah, keberkahan Miftahul Falah ini, kami berharap kepadamu selalu ada terus sebagaimana perputaran bilangan bulan di setiap tahun. Yang 12 ini, angkatan pertama itu mereka menjuluki angkatannya itu dengan nama Angklung, Angkatan Sulung. Yang angkatan pertama ini ada yang melanjutkan ke Al-Azhar Kairo, ada yang ke UPI, UIN Bandung, Uninus, dan beberapa perguruan tinggi yang lainnya. Ada juga yang bekerja, dan sekarang juga ada yang sudah menikah, alhamdulillah. Yang angkatan kedua itu menjuluki angkatannya dengan nama Sekgen, Second Generation. Yang ketiga Sosialitri. Yang keempat itu kemarin yang lulus di tahun 2020 ini, angkatan Corona, itu menjuluki angkatannya 4G, Fourth Generation. 4 angkatan ini yang memang
selama di MA Miftahul Falah, yang kita tahu MA Miftahul Falah ini berada di Pondok Pesantren Miftahul Falah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Falah. Guru-guru yang mengajar di MA Miftahul Falah pun dari berbagai dari lulusan berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia, diantaranya dari UIN, dari UPI, ya, dari Al-Azhar, dan kebanyakan dari beberapa orang yang mengajar di MA Miftahul Falah ini memang guru-guru yang walaupun guru-guru yang pernah pesantren, walaupun ada yang tidak pesantren, tapi erat hubungannya dengan kepesantrenan, yang mudah-mudahan ini menjadi salah satu nuansa yang berbeda yang ada di Miftahul Falah. Anak-anakku sekalian, selama MA Miftahul Falah ini berdiri, walaupun sampai sekarang untuk di Kota Bandung, MA Miftahul Falah ini masih masih madrasah aliyah yang bungsu, yang paling baru didirikan, walaupun udah 7 tahun. Selama 7 tahun ini, alhamdulillah, prestasi yang dicapai oleh peserta didik titipan Allah untuk MA Miftahul Falah ini, kalau untuk capaian nilai akademis, dilihat dari nilai UN jurusan IPS Sekota Bandung, alhamdulillah dari awal sampai yang kalau yang tahun ini kan sudah tidak ada UN ya, sampai yang terakhir UN itu selalu berada di 10 besar lah, walaupun belum ke 1 dan kedua atau yang lebih bagus lagi, tapi alhamdulillah selalu ada 10 besar. Kemudian selama 7 tahun ini, peserta didik yang ada di MA Miftahul Falah pernah meraih juara MTQ se-Bandung Raya. Terus juga ada yang ikut Olimpiade Geografi setingkat ASEAN yang diselenggarakan di UPI waktu itu. Karena waktu itu masih ada Pak Dian, salah satu guru yang ngajar di sini yang fokus ke bidang geografi. Dan ada lomba-lomba yang lain yang diikuti oleh peserta didik yang ada di Miftahul Falah, yang dengan harapan kami ingin peserta didik yang ada di kami ini, ada lomba apa ikut, ada lomba apa ikut. Kami ingin keinginan mereka, bakat kalian semua nanti ada di sini, ikutan, cari pengalaman, asah. Biar apa? Bakat dan keinginan kita yang terpendam yang ada sekarang ini, kalau sudah pernah ditampilkan, sudah pernah diasah, dilombakan, ini kami berharap nanti akan menjadi satu keahlian yang bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya di MA Miftahul Falah ini kalau ekskul, kegiatan ekskul yang menjadi biasanya di sekolah itu kan kegiatan ekskul menjadi salah satu sorotan ya. Kalau ekskul tentu kalian juga sudah mendengarkan penjelasannya dari bidang ekskul. Yang selanjutnya, program yang ada di MA Miftahul Falah ini, selain memang kita mengikuti program yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Bandung, saya tidak ingin muluk-muluk, walaupun sebetulnya di dalam hati, di saat saya berdoa, harapan yang ada dalam jiwa saya pun selalu minta banyak kepada Allah, selalu minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saya lihat memang lulusan dari MA Miftahul Falah itu kan peserta didik lulus dari sini pasti nanti akan mengambil salah satu daripada 3 hal. Satu, mungkin dia melanjutkan belajar, baik kuliah, pesantren, atau dengan cara belajar yang lainnya. Yang kedua, kalau nggak belajar ya kerja di mana aja, yang penting kerjaannya baik dan bermanfaat. Yang ketiga, nggak kuliah, nggak kerja, ya mudah-mudahan cepat nikah. Karena dengan nikah nanti insya Allah akan merubah dinamika kehidupan. Pasti salah satu daripada yang 3 ini. Apapun nanti kalian setelah masuk ke sini, terus nanti kalian pulang dari sini, yang kami harapkan selama kalian mulai dari kalian gabung di MA Miftahul Falah, selama ada di sini dan bahkan nanti setelah selesai, kami ingin bersama-sama menjaga akhlak, adab dan budi pekerti. Yang kedua, akidah dan keimanan kita. Yang ketiga, ilmu syariah, baik itu ilmu umum ataupun ilmu agama. Karena berdasarkan dengan ilmu ini nanti kita akan berlaku benar,
kita akan berlaku baik, kita akan beribadah dengan benar. Dengan ilmu ini, semua yang kita lakukan nanti akan benar sehingga bisa ditarik menjadi ibadah. Karena memang salah satu judul besar, kalau saya boleh mengatakan salah satu judul besar Allah menciptakan manusia di dunia ini itu untuk beribadah kepada Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan ilmu kita akan benar ibadahnya. Kalau sudah benar nanti ibadahnya, harapan untuk diterima dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah itu sudah dekat. Kalau memang ibadah dan semua pekerjaan yang kita lakukan benar dan sesuai dengan ilmunya. Adab, akidah atau iman, ilmu, sehingga kita bisa beribadah dan segala sesuatu yang ada di ruang lingkup kita ini, kita berharap berbekal ilmu akan menjadi kebaikan, baik kebaikan di dunia ataupun nanti kebaikan di akhirat. Dari semua ini pun kami berharap kita semua nanti selama berada di Miftahul Fala dan sampai nanti kita pulang, kita menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang paling bermanfaat untuk diri pribadi, untuk keluarga dan untuk semuanya umat Islam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum anfa'ukum linnas, atau khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Kalau orang sudah bermanfaat, dia mau bekerja, dia mau beramal baik, dia mau beribadah, maka geraknya itu, pekerjaannya itu akan mendatangkan keberkahan selama hidupnya. Bermanfaat dulu, raih keberkahan, yang pasti Allah akan memberikan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia